Sampai di kantor. Jadi kamu yang direkomen oleh Irlan untuk menggantikan dirinya? Tanyaku pada Alma, seorang wanita yang katanya akan menggantikan Irlan. Masih belum tentu sih, karena aku masih mewawancarai dirinya. Wanita sekitar 23 tahunan yang baru saja lulus dari salah satu fakultas di kota ini. Iya, Bu. Saya sepupu Bang Irlan. Dek, Bang, jadi Alma sepupuan dengan Irlan. Kalian saudara sepupu, selidiku. Ia mengangguk perlahan. Betul, Bu. Kebetulan saya baru saja lulus kuliah jurusan administrasi perkantoran. Jawabnya dengan nada santun. Ya, aku sudah tahu dari CV dan surat lamaran kerja yang sudah ia bawa. Aku pun mengangguk-ngangguk dengan pelan, sambil terus mempelajari surat lamaran kerja yang Alma bawa. Dia itu gadis remaja cantik, sama seperti Irlan yang tampan. Kelihatannya juga anak ini santun. Lanjut interview, dan keputusannya, oke, kamu diterima di sini, tapi masih dalam tahap percobaan. Perusahaan akan uji coba kamu dan melihat kinerja kamu dalam waktu 3 bulan ke depan. Kalau kami cocok dan kamu bisa bekerja dengan baik, kamu akan lanjut kerja di sini. Alhamdulillah, terima kasih, Bu. Seperti apa yang Bang Irlan bilang, ibu pintar dan baik, walaupun terlihat cuek. Alma berkata demikian. Memang Irlan bicara seperti itu? Aku penasaran. Ia tersenyum tipis, lalu mengangguk pelan, tanpa kata-kata. Sontak aku terbayang wajah Irlan yang biasa aku suruh-suruh dan keluar masuk ruangan hanya untuk bicarakan masalah pekerjaan. Dia tidak pernah lancang bicara apapun. Oke, kamu silahkan tempati ruangan kamu. Nanti Mbak Ana akan tunjukkan. Dia juga akan kasih tahu pekerjaan kamu dimulai dari mana. Aku mulai menugaskan Alma di hari pertamanya masuk kerja. Setelah sebelumnya aku suruh Ana untuk masuk dan menunjukkan ruang kerja pada Alma. Alma dan Ana pun pergi. Tiba-tiba ponsel berdering sekejap, dan yang masuk adalah pesan biasa dari seseorang yang tak ku kenali. Kalau kamu sayang sama si mbokmu, kesini. Dek, tak ada angin tak ada hujan. Pesan yang aneh datang. Mata ini terbelah penasaran, lalu menduga hal yang buruk telah terjadi pada Simbok. Apalagi teringat kejadian Om Yudi dulu. Klik. Datang lagi sebuah pesan lewat WA, tapi sebuah pesan suara. Play. Non, tolong Simbok, Non. Simbok ada yang nyulik. Aku makin kaget saja. Tubuh ini pun sampai terperanjat dari kursi putar. Simbok, itu suara Simbok. Langsung saja ku panggil nomor barusan. Nihil, tak dia angkat. Hanya ada pesan datang lagi dari nomor yang sama. Bawa uang 100 juta kalau mau perempuan ini kembali. Jangan lapor polisi, atau nyawa orang tua ini akan melayang saat ini juga. Kami akan pantau panggilan kamu. Jangan berani-berani lapor polisi. Pesan datang lagi. Ku tunggu di jalan sepi. Nanti aku akan kasih tahu di mana kamu harus bawa tua bangka ini. Pun ia sebutkan alamat dengan detail, tapi bukan alamat di mana Simbok. Bagaimana ini? Aku makin ketakutan. Harus bagaimana ini? Apa benar Simbok diculik? Siapa yang culik Simbok? Dan uang tebusan sebesar itu? Ada masalah apa? Bingung. Aku tak boleh gegabah. Tapi kalau coba bawa polisi terus orang itu tahu, apalagi posisi Simbok belum ku ketahui. Dak-dikduk jantung ini tak karuan, memikirkan seorang wanita yang sejak kecil bersamaku dan menjagaku. Aku harus bisa tenang. Orang itu tak akan menjahati Simbok. Itu hanya gertakan dia saja supaya aku cepat bawa uang untuknya. Nafas ini coba ku atur. Tut, tut. Aku makin kaget. Nomor rumah sama sekali tak bisa dihubungi. Apa mereka semua terancam bahaya? Tapi mana mungkin. Untuk masuk ke dalam rumahku saja perlu menghadapi 2 orang security. Kenapa bisa Simbok diculik? Apa dia sedang belanja? Mbok, aku bilang juga apa? Jangan belanja sendiri. Aku sudah panik. Apalagi teringat dengan tragedi kecelakaan almarhum Om Yudi. Semuanya kembali terngiang di memori. Ferry,
Ya, aku berusaha menghubungi dirinya untuk membantuku menyelesaikan semua ini. Dia nampaknya sudah ahli. Dia pasti punya ide brilian untuk penyanderaan ini. Segera aku tutup layar laptop dan pergi meninggalkan ruang kerja. Aku benar-benar panik, takut sesuatu yang buruk terjadi pada Simbok. Tut, tut, nihil. Ferry tidak mengangkat panggilan dariku. Pasti dia sibuk atau sedang meeting dengan klien. Bu Aurel, mau kemana? Ibu nampak panik sekali. Mbak Vira bagian marketing menanyakan perihalku yang berjalan rusuh. Sebelumnya juga aku sudah pamit pada Alma. Mbak Vira, aku keluar dulu. Kalau ada yang cari saya, bilang saya keluar sebentar. Ya, pintaku padanya. Ibu baik-baik saja, kan? Tanyanya. Aku baik. Kedua lenganku mengisyaratkan kalau aku akan segera pergi. Bu, hati-hati, pesan Mbak Vira. Aku mengangguk saja sambil pergi berlari. Pasti dia merasakan keanehan. Maaf, aku belum bisa cerita. Langkah ini segera ku bawa menuju arah mobil untuk datang ke tempat yang ditunjukkan penjahat itu. Tapi bisa saja ini adalah penipuan. Ting! Dering pesan masuk dari aplikasi hijau terdengar kembali. Segera ku buka dan kulihat. Dan yang datang adalah pesan suara kembali. Non, tolong Simbok, tolong. Tak, jelas sekali. Lagi itu adalah suara Simbok yang meringis ketakutan. Pesan datang kembali. Aku masih ada di dalam mobil, belum berbuat apapun. Masih duduk diam dan panik. Cepat kemari, atau kurang dari 1 jam lagi wanita ini akan melayang nyawanya. Siap-siap kami kirimkan bangkainya. Sungguh aku makin panik dan ketakutan. Bayangan almarhum Om Yudi, peristiwa kecelakaannya, semuanya memenuhi benak. Tapi siapa yang melakukan ini? Apa Mas Andri? Tak mungkin, dia ada di tahanan. Tak mungkin ia bisa lolos lagi. Apa penjahat saja? Tapi kok dia tahu nomor ponselku? Lalu apa Simbok yang bilang? Tapi Simbok mana hafal nomorku? Ini benar-benar aneh. Coba ku lacak nomor tersebut, namun nihil. Malah ada pemberitahuan persetujuan terlebih dahulu dari ponsel yang akan dilacak. Kenapa seperti ini? Dulu bisa digunakan tanpa harus ada persetujuan. Kalau harus ada persetujuan, ngapain dilacak diam-diam? Segera kulajukan mobil. Tak tahu kemana arahnya. Posisi yang disebutkan oleh penjahat itu pun sedikit asing. Pun dia kirim lokasi tiba-tiba. Dan aku sekarang tahu arahnya. Sempat meminggirkan mobil ke bahu jalan. Ku coba untuk menelpon Ferry lagi, namun ia tak mengangkatnya pula. Sepertinya pengacaraku itu masih sibuk. Arjuna, aku malas. Atau ini kerjaan dia. Tapi untuk apa dia minta tebusan uang? Dia itu orang kaya. Dia tak mungkin menculik Simbok demi uang. Siapa yang jadi dalang penculikan Simbok? Bersambung.